Selamat siang, kembali kita bertemu dalam podcast National Corruption Watch dengan diskusi obrolan rakyat anti korupsi. Kembali kita bersama Ketum DPP NCW Abangda Hanifah Sutrisna yang selalu memberikan informasi-informasi terkini bagi Permisa sebagai edukasi terhadap generasi muda maupun masyarakat umum terhadap kondisi perpolitikan pada hari ini. Kemudian bersama saya ditemani dengan Ketua OPM Opini Pemuda Menengah Bung Yeriko yang selalu luar biasa mengkritik pemerintah yang sifatnya konstruktif untuk kebaikan negeri ini. Baik, Bangda Hanif. Nah, saya ini tampaknya tampaknya konstelasi Indonesia hari ini semakin hari semakin menghangat. Iya. Terbaru ini saya membaca sebuah berita di media online. Pemirsa, kita akan membahas isu-isu terkini, prediksi kira-kira arah politik ke depan itu seperti apa. Jadi Ketua MK Bang Andi itu di sebuah media yang mainstream itu mengatakan seperti ini, ngeri. Jimli Asidiki sebut bukti pelanggaran etik hakim MK sudah lengkap. Dia menyatakan bahwasanya semua bukti-bukti sudah lengkap, keterangan ahli, saksi, dan dia katakan bahwasanya tidak sulit membuktikan kekisruhan yang terjadi di MK ini. Nah, kira-kira pernyataan Ketua MK ini menurut pandangan Bang Hanif ini seperti apa arahnya kira-kira? Seperti apa Bang? Ya, ini kita mencermati karena tadi dikatakan judulnya ini akankah MK akan jujur dan adil, ya kan? Oh iya. Tapi begini, apa yang terjadi 2 hari belakangan ini, terutama dari kemarin dan hari ini, investor dan publik melihat ada sececah harapan di MK ini. Nah, ini dibuktikan karena tadi kemarin dolar 2 hari yang lalu dolar tembus 16.000, hari ini dolar jadi 15.743. Nah, artinya ini sinyalmen dari para investor, sinyalmen dari para pelaku pasar bahwa Jimli Asidiki sebagai Ketua MK mungkin akan memberikan sebuah harapan bagi perbaikan demokrasi yang kemarin sempat terluka dan saat ini masih mencoba untuk recover memperbaiki dirinya. Nah, yang awalnya itu IISG ini turun sampai 1, sekian persen, hari ini boncing dia ke naik 59,64 poin atau naik 0,87%. Nah, cuman yang kita sayangkan berdasarkan informasi dari Keramat Jati tadi kan, harga beras ini masih tambah naik, bukan tambah turun kan. Ini perlu kita sampaikan, ternyata respon positif publik terhadap MK tidak menuruni harga bahan pokok ternyata. Ini yang menyentuh rakyat sekali ini. Dan harga cabai, nah tapi karena kemarin itu harga cabai naik, saya rasa banyak orang Indonesia pengen cabein tuh mulutnya Ketua MK. Jadi pada beli cabai, harga cabai naik. Sebab menyentuh 80.000 kan. Nah, sekarang karena rasanya Ketua MK sudah mau ngambil keputusan yang mungkin memihak ke rakyat, harga cabai jadi turun jadi 60.000 sekarang. Alhamdulillah. Ternyata memang korelasi kebijakan itu sangat berimplikasi terhadap sangat pasar ya Bang ya. Pasar pasti bereaksi begitu dilihat ada keputusan pemerintah atau penguasa yang tidak memihak kepada rakyat, karena kondisi keamanan, kondisi perekonomian pasti akan terganggu. Nah, tadi kalau dikatakan bagaimana pandangan saya terkait konstelasi saat ini, saya melihat
hingga keputusan ini dibuat, semua pihak wait and see sekarang. Wait and see. Wait and see. Belum, maksud saya jangan terlalu tergoda dan terbujuk rayu dari berita-berita di media bahwa apa yang disampaikan oleh Ketua MK itu seolah-olah semua bukti, saksi, ya kan, yang memperlihatkan bahwa ada pelanggaran etik dan ini tidak terlalu susah untuk dibuktikan. Saya melihat di sini ini mungkin masih sebatas jargon dari Ketua MK Jimli Asidiki. Dan dalam tujuan ini buat memberikan ketenangan sementara kepada gitu ya. Betul. Jadi kalau saya melihat ini hanya melihat bagi upaya-upaya penguasa dinastinya oligarki melalui Ketua MK untuk menenangkan para pendukung ini yang merasa ada ketidakwajaran, ada inkonsistensi dari Mahkamah Konstitusi yang selama ini memang dilahirkan untuk membela hak konstitusinya warga negara Indonesia, sekarang bergeser membela hak konstitusi dari dinasti. Iya, karena memang publik itu mencurigain hubungan Ketua MK ini dengan salah satu paslon. Saya sebut saja Capres Prabowo Subianto, karena dia pernah mendukung Prabowo Subianto untuk maju di 2024. Kemudian anaknya juga kabarnya menjadi calon legislatif ya, calon legislatif. Jadi memang publik ini agak kurang yakin juga dengan statement MK. Bagaimana menurut pandangan Bang Hanif ini? Jadi begini, kalau saya melihat dari apa yang disampaikan sama Bung Mardika tadi, saya melihat, makanya saya bilang jangan terlalu euforia bahwa apa yang disampaikan oleh Ketua MK ini, Prof. Jimli ini merupakan seharapan. Belum. Maksud saya ini masih fajar menyingsing. Iya. Istilahnya kalau di ini hilal, ini baru hilal. Baru kelihatan sedikit cahayanya, masih sedikit cahaya di tengah kegelapan. Jadi kita menunggu sekarang matahari ini benar-benar muncul dia kan, sehingga apa yang terjadi 3 minggu 4 minggu belakangan ini bisa mengembalikan kepercayaan rakyat Indonesia terhadap Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau kita lihat dari analisa para pengamat, para ahli hukum tata negara dan para ahli hukum pidana terkait dengan apa yang bisa disangkutkan dengan tindakan tidak konstitusionalnya Ketua MK ini. Nah, hubungan relasi ketidakpercayaan masyarakat Indonesia terhadap Ketua MK pun ya ini patut kita anggap wajar, karena hubungan relasi yang membuat Ketua MK ini dianggap mungkin tidak akan mengeluarkan keputusan yang jujur dan adil. Nah, tapi saya punya pandangan sendiri bahwa seorang Jimli Asidiki yang pernah menjadi Ketua MK dianggap orang yang paling konsisten ya untuk membela hak-hak konstitusi warga negara Indonesia yang selama ini dianggap hakim yang bersih. Saya yakin bahwa kepentingan keluarga, baik anaknya itu jadi caleg DPR RI ya melalui Partai Gerindra ya kabarnya. Kemudian beliau juga pernah menyampaikan statement atau terbukti pernah mendukung Prabowo untuk maju di tahun 2024 ini. Bahkan kalau dikatakan juga MK ini pun dipilih atau diinikan oleh si Ketua MK sendiri. 3 orang hakim dilantik oleh Ketua MK sendiri. Artinya ada kekuatan juga si Ketua MK ini untuk bisa bernegosiasi. Nah, apa yang menjadi kekhawatiran saya kenapa dipertanyakan akankah jujur dan adil MK dalam memutuskan perkara pelanggaran etik ini? Yang pertama itu karena ini masyarakat, para penggugat, taruhlah tidak dibuka secara umum,
Tapi kan para penggugat ini perlu mengetahui jalannya sidang etik itu untuk mengetahui apakah pasal-pasal keberatan yang disampaikan oleh para penggugat ini bisa didengarkan langsung jawaban dari Anwar Usman ini seperti apa, ya kan? Hakim MK yang diperiksa. Hakim MK yang diperiksa ini, baik itu katanya semua hakim diperiksa ya, atau 9 hakim diperiksa. Jadi mengetahui apa yang dalam materi gugatan mereka itu yang belum disempat ditanyakan kepada hakim yang diperiksa ini. Kan tujuannya sebenarnya begitu ya, diminta supaya di live khususlah untuk yang para penggugat. Nah, tapi kan ternyata tidak dilakukan, ternyata kan tertutup. Nah, ini yang membuat ada sedikit keraguan, terutama saya terhadap akankah jujur atau adil ya kan keputusan MK ini bagi rakyat Indonesia. Saya tidak bercerita bagi kelompok tertentu ya, tapi bagi rakyat Indonesia. Karena kemarin pada saat keputusan 90 MK ini melukai sebagian besar rakyat Indonesia yang mengerti bahwa perlunya proses pembelajaran, perlunya proses suksesi yang berjenjang untuk bisa melahirkan seorang politisi, seorang pemimpin yang memiliki visi dan misi guna mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Nah, proses ini kan ternyata dilewati begitu saja, sehingga banyak tolakan-tolakan, banyak hal yang sifatnya ini bukan mendidik, akhirnya keluarlah bahasa-bahasa perlawanan di media-media, di parlemen jalanan, di setiap diskusi-diskusi atau obrolan dengan berbagai perspektif terhadap keputusan MK ini. Ada yang mendukung dan sebagian besar menolak begitu keputusan yang sangat kontroversial ini. Itu Bang Adi. Betul, karena memang saat ini telah dilakukan survei di media sosial. Ternyata ketidakpercayaan publik terhadap Presiden Jokowi jatuh drastis sebesar 92% kalau di Metro TV itu. Artinya walaupun ini hanya medsos. Artinya saya tidak membayangkan, Bang Hanif, kalau keputusan MK ini mencederai harapan publik secara umum. Kira-kira prediksi Bang Hanif seperti apa kalau seandainya keputusan MK ini tidak sesuai dengan harapan publik, di mana hakim MK yang bersalah itu harus dihukum disiplin atau etik lah kan itu. Dan harapan yang kedua yang paling ini adalah dibatalkannya putusan nomor 90 JR itu yang cacat, sebagian pagi menyatakan seperti itu karena prosesnya tidak benar. Itu gimana, Bang? Jadi ini yang menjadi kekhawatiran saya dan dari NCW pun kita sudah sempat menyampaikan, jika keputusan 90 ini kontroversinya tidak segera dihentikan dengan adanya sidang dari Mahkamah Kehormatan MK ya, Majelis Kehormatan MK, ini akan menjadi bola es nanti. Ya kan, semakin lama semakin besar, semakin lama semakin besar, akhirnya bisa menghancurkan banyak pihak di sini. Nah, seperti yang Bung Hardi sampaikan tadi bahwa secara persepsi, ini kan kalau survei itu kan persepsi ya. Secara persepsi di media sosial 90% orang yang engage dengan survei itu mengatakan bahwa ketidakpercayaan terhadap Jokowi bisa bersifat netral dalam Pilpres atau pemilu tahun 2024 mendatang. Nah, menurut saya itu wajar aja karena masyarakat sekarang kan informasi ini terbuka. Informasi ini terbuka, beberapa media sosial pun menyiarkan langsung diskusi-diskusi atau obrolan-obrolan yang dilakukan oleh para tokoh bangsa, para penggiat anti korupsi seperti NCW, para penggiat demokrasi ya kan, yang tidak mau apa yang sudah terjadi selama 32 tahun masa Orde Baru akan terulang lagi. Karena melihat dari pandangan-pandangan para pengamat dan para ahli, di sini jelas
bahwa nuansa ya kan kebatinan yang terjadi saat ini yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia ini sedikit banyak mulai terasa seperti zaman Orde Baru. Walaupun sekarang ini seperti api dalam sekam. Kalau dulu terlihat perlawanan-perlawanan sporadis dari masing-masing kampus, ya kan, kemudian berkumpul menjadi dalam satu forum atau dalam satu paguyuban yang lebih besar, kemudian baru beranjaklah ke ibu kota. Kalau sekarang seperti api dalam sekam. Tolakan-tolakan ini jelas nyata adanya karena apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini memang melanggar konstitusi. Pelanggaran konstitusi yang pertama yang dilakukan oleh Jokowi ini adalah dia melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 yang kemarin sempat kita bahas, bahwa tindakan nepotisme yang dilakukan dengan menggadang-gadang anak sulungnya menjadi calon wakil presiden dengan membegal undang-undang. Dan di sana ada juga keterlibatan relasi dengan Ketua MK Anwar Usmani sebagai pamannya. Walaupun bukan paman sedara, tapi paman hubungan perkawinan antara adiknya Jokowi dengan Anwar Usman. Nah, kuasa relasi seperti ini yang dimiliki oleh Jokowi dan keterlibatan hubungan keluarga dengan Anwar Usman, nah inilah pelanggaran konstitusi pertama yang dilakukan oleh Jokowi dalam bentuk nepotisme. Kemudian pelanggaran konstitusi lagi dilakukan oleh Jokowi ini dengan melakukan kolusi dengan meminta beberapa menterinya seperti Menseknek, Pratikno, ya kan, untuk melakukan orkestrasi kepada partai-partai segera mendeklarasikan Gibran sebagai wakil presidennya Prabowo Subianto. Nah, kemudian meminta si Menko Info Budi Ari Setiadi untuk memonitor semua sentimen, terutama sentimen negatif terhadap Gibran dan Kaesang karena sudah menjadi ketua umum PSI, dan meminta ke seluruh para pembantunya yang dianggap loyal dalam tanda kutip untuk meningkatkan elektabilitas partai PSI ini. Nah, ini sempat beredar juga dugaan keterlibatan dari dua institusi besar yang dulu kita minta supaya tidak ada difungsinya, ya kan. Nah, ini jelas terlihat, terutama di beberapa daerah yang memperlihatkan ada sentimen negatif jika ada spanduk-spanduk dari partai-partai tertentu. Dan itu sudah terjadi kemarin di Bali. Nah, upaya-upaya yang seperti ini membuat rasa percaya rakyat Indonesia terhadap lembaga yang namanya Mahkamah Konstitusi ini patut dipertanyakan. Dan jangan sampai harapan-harapan yang seperti yang Bung Hardi sampaikan tadi, bahwa Ketua MK mengatakan sudah cukup bukti dan saksi, ya kan, untuk bisa memutuskan apa dari pelanggaran etik ini dan kesimpulannya seperti apa. Nah, seperti yang kemarin sempat kita bahas singkat, bahwa di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman kan jelas disebutkan di situ, bahwa di pasal 17 ayat 3 dan 4 mengatakan bahwa hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga. Semenda ini kan artinya sepupu segala macam sampai derajat ketiga. Nah, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan ketua salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat atau panitera. Nah, terus yang pasal 4-nya, ketua majelis, hakim anggota, jaksa atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga saudara atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat. Ini kan memperlihatkan bahwa kekuasaan kehakiman, undang-undang tentang kekuasaan kehakiman ini dilanggar oleh Ketua MK. Dan Ketua MK pun mengatakan, mempertanyakan, agak aneh kata dia kan, pada 3 GR sebelumnya, 3 keputusan sebelumnya, itu saudara Anwar Usman ini dia ada 2 versi.
Satu dia bilang lagi sakit perut, ya kan? Satu lagi kan dia bilang dia nggak mau ada konflik of interest. Nah, publik sekarang menunggu. Ini sebenarnya alasan yang benar-benar dikeluarkan oleh Anwar Usman ini, apakah dia sakit perut? Apakah dia tidak mau terlibat dengan konflik of interestnya? Karena ada tujuan untuk Gibran bisa melenggang menjadi cawapresnya Prabowo. Nah, ini kan lagi menunggu sekarang. Terus kalau dari kawan-kawan bertanya, akankah jujur dan adil MK-MK? Saya masih mempertanyakan itu. Saya masih mempertanyakan karena kalau saya lebih cenderung meminta jika memang sudah cukup bukti dan saksi yang memberatkan Ketua MK bahwa telah terjadi pelanggaran etik, bahkan kalau bisa dibuktikan pelanggaran pidananya terkait dengan keputusan 90 yang meloloskan Gibran menjadi cawapres ini, putuskan. Sama seperti yang disampaikan oleh Mahfud MD, dia bilang pada saat Akhyar Mukhtar itu terbukti bersalah, ya dicopot sebagai ketua MK. Nah, kita kan menunggu ini. Iya, ketegasan. Apa ketegasan dari Pak Jimli, MK-MK, terutama ketua MK-MK terhadap apa hasil putusan pemeriksaan dari si ketua MK dan 9 hakim MK ini gitu. Nah, ini kan kita belum dapat kepeannya gitu. Ada satu keanehan juga, Bang, dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Bang. Nah, Majelis Kehormatan ini ketika sudah menyidangkan bahwa sudah mengatakan bersalah, si ketuanya harus melalui keputusan presiden. Iya, Hakimnya. Nah, ini kan menjadi korelasinya antara kekerabatan ini kan. Ini gimana sistem penegakannya, Bang? Ini bakalan tidak bisa dirasakan oleh masyarakat karena melalui persetujuan hakim ketua Mahkamah Konstitusi dan melalui keputusan presiden ketika itu dikatakan bersalah. Nah, ketika Bang Hardi tadi mengatakan sudah memenuhi unsur-unsurnya, tinggal dibuktikan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi ketika itu sudah terbukti, dengan cara otomatis hakim atau Anwar Usman ini sebagai ketua KPK dinyatakan salah dan melanggar sumpah jabatan dia, dan itu ada di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Artinya sudah memenuhi syarat, Bang. Tinggal kan sudah membuktikan ini saja. Butuh keputusan atau izin dari presiden untuk itu sebenarnya ini kembali lagi ayam atau telur ya. Karena waktu sangat sempit sekali nih, sebelum tanggal 14 diumumkan hasil verifikasi dan seleksi terhadap tes kesehatan terhadap capres dan cawapres. Kemarin waktu saya bercerita, kita perlu kita melakukan diskusi publik seperti ini, perlu melakukan kajian-kajian dan review terhadap dasar-dasar hukum yang dilanggar oleh Anwar Usman ini. Kembali saya bilang, Hakim MK ini menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dia adalah penyelenggara negara. Nah, kita sepakat dulu ini. Bahwa Hakim MK itu adalah penyelenggara negara. Artinya yang dilanggar pertama sekali yang bisa dimasukkan ke ranah ini pidana adalah Ketua MK ini melanggar Undang-Undang 28 tahun 1999 terkait dengan penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari KKN. Nah, ini kan sebenarnya jika dia terbukti, maka pasal yang bisa dijatuhkan ke Ketua MK ini adalah pasal 21 dan pasal 22, yaitu kolusi dan nepotisme. Kolusinya adalah dia berusaha bersepakat. Saya nggak tahu ya, 2 hakim lagi yang sepakat untuk meloloskan sebagian keberatan permohonan atau gugatan itu. Tapi yang jadi titik tolak saya sebenarnya bahwa Ketua MK hingga hari ini belum ada menyampaikan secara eksplisit terkait dengan adanya 4 yang dissenting
2 yang konkuring, dan 3 yang mengabulkan sebagian. Saya mau mendengar, menurut Ketua MK, keputusan ini begitu diambil finalnya, yang 2 yang konkuring itu yang mengatakan minimal 40 tahun atau pernah menjabat sebagai gubernur, ya kan? Nah, ini harusnya ada omongan dari Ketua MK bahwa jika melihat dari komposisi ini, harusnya menurut hemat saya, mungkin beliau hingga saat ini belum menyampaikan, disinilah cacat pertamanya yang bisa dilihat, bahwa 4 mengatakan menolak, dissenting opinion, 2 lagi konkuring, hanya 3 yang menyetujui sebagian dari gugatan. Ini sebenarnya komposisinya sudah jelas, tapi nggak keluar. Ini membuat saya itu masih sanksi. Apakah benar Ketua MK ini akan jujur dan adil dalam menetapkan sanksi etik kepada Ketua MK dan Hakim MK? Atau mungkin seandainya kalau berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, jika dianggap memang keputusan ini cacat, ya kan? Ini semua hakim ini boleh diganti dan dibahas lagi terkait dengan gugatannya itu, gugatan judicial review-nya itu. Nah, tapi memang saya melihat dan berharap mewakili masyarakat memang, karena kan persoalan di MK ini persoalan yang tidak sulit menurut Profesor Jimli, kan terang benderang. Kan gitu ya. Saya malah melihat kalau semakin dikatakan semua ini tidak sulit dan terang benderang, ya, ini bahasa sementara ya. Saya menduga ini bahasa meninabobokan untuk menurunkan tensi, sehingga elemen-elemen pergerakan yang selama ini sudah mulai bekerja mesinnya untuk menegakkan demokrasi kembali ke cita-cita Undang-Undang Dasar 1945 ini jalan, ya kan. Jadi supaya mesin ini pemanasannya tidak dilakukan, disampaikanlah pandangan-pandangan dari Ketua MK ini, Bung Ardi. Iya, kita berharap memang harapan wakil masyarakat, karena saya melihat kelompok-kelompok pro demokrasi hari-hari ini, saya melihat semingguan ini berkomunikasi dengan kawan itu macam terkoordinasi secara otomatis gitu, melihat kegelisahan ini, kan gitu. Artinya jangan macam-macam, jangan melukai rakyat, gitu maksud saya, kan gitu kan, karena ini sangat bahaya, bahkan lebih ngeri dari tahun 98. Saya ini insting sebagai pelaku sejarah, insting nuansa keindosaan kita itu ini sangat lebih bahaya dari 98. Saya merasakan hal yang sama. Malah kalau dilihat dari tensinya, saya bilang kan seperti api dalam sekam. Dan sewaktu-waktu jika cukup oksigennya, ya kan, akan membara lebih panas dibandingkan api yang membakar kayu. Nah. Tapi begini, Bung Hadi, yang saya khawatirkan itu tokoh-tokoh bangsa ini tidak berani bersuara lebih lantang, hanya mungkin berbicara satu arah, seperti yang dilakukan oleh Saudara Saiful Muzani, ya kan, pemilik SMRC ya, yang dulu pendiri dari PSI. Nah, PSI ini dilahirkan oleh Saiful Muzani ini. Saya masih ingat itu karena saya berada pada saat itu di tengah-tengah pembentukan PSI ini, walaupun saya nggak ikut. Nah, apa yang terlihat di sini sebenarnya bahwa pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini harus ada yang meluruskan. Jadi nggak bisa didiamkan begitu saja. Pelanggaran ini jelas di depan mata, yang akhirnya mengorbankan dari Ketua MK, saudara iparnya kan. Tapi yang lucunya, yang mau menggunakan haknya itu baru Masinton. Dia bilang dia mengajukan hak angket karena dia adalah legislator. Belum ada dukungan dari yang lain, hanya upaya-upaya seperti pendapat yang dilakukan oleh Mardhani Alisera. Ya sebenarnya kalau seperti ini PKS
bisa memikirkan untuk pemakzulan, walaupun pemakzulan itu nggak semudah yang dibayangkan, harus terbukti. Nah, harus terbukti pengkhianatan, perbuatan tercela, pidana yang dinyatakan dapat dibuktikan, kemudian gila, ya kan, tidak bisa lagi melanjutkan jabatannya sebagai presiden. Nah, proses untuk bisa secara terang-benderang dikatakan bahwa kalau NCW sudah menyampaikan kemarin bahwa apa yang didapatkan oleh Kaisang berupa gratifikasi itu boleh dikatakan indikasi suap untuk Presiden Jokowi memberikan gratifikasi Ketua Umum kepada Kaisang Pangarep. Pertama, terus kedua, pelanggaran Undang-Undang 28 tahun 99 ini oleh Jokowi adalah nepotisme. Artinya memberikan dengan relasi kuasanya, dengan kekuatan yang dia miliki sebagai seorang presiden, ya kan, mencoba mengatur, meloloskan Kaisang yang belum berumur 40, ya kan, itu bisa lolos untuk menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Kemudian kolusinya seperti saya sampaikan tadi, ya kan, meminta kepada Menseknek, meminta kepada Menkominfo, meminta kepada Wamendes, walaupun dikatakan tidak pernah meminta seperti itu, mereka bekerja sendiri. Kemudian meminta kepada seluruh relawan-relawan, ya kan. Sebenarnya kalau orang sudah jadi presiden ini kan nggak perlu lagi relawan itu ada. Yang saya bingungnya ini kan Indonesia ini dari 2014 sampai sekarang ini 2023 itu relawan itu dipelihara, itu yang biayai siapa itu? Harusnya relawan ini terbentuk pada saat terjadi election. Sebelum election itu terjadi adalah relawan-relawan yang menyatakan sependapat visi dan misinya dengan calon presiden. Untuk mengimbangi partai politik. Untuk mengimbangi, ya kan? Hegemoni, kan. Tapi memang sebentar. Tapi memang Ketua MK Anwar Usman ini kemarin sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya, ya kan? Karena hanya pihak penegak hukum, pelaksana penegakan hukum yang bisa mempidanakan. Mana nih undang-undang yang berlaku baru? Kena 228 ya, iya. 29 ya. Jadi kan ada 3 item yang disengketakan ke Mahkamah Konstitusi, ya kan? Pembubaran partai politik, sengketa pemilu, dan pengujian undang-undang. Nah, Pesan presiden. Iya, pesan presiden. Ini jadi keanehan bagi masyarakat, Bang, bagi civil society lah. Dalam artian di sini keanehan ini karena hukum itu kan yang tertulis yang ditindak, Bang. Iya. Karena apa yang dilakukan oleh Jokowi ini kebanyakan yang tersirat, Bang. Ya ini makanya saya bilang jika ada yang berbicara terkait dengan pemakzulan, ini prosesnya akan panjang dan kawan ini akan tetap melenggang menjadi cawapresnya Prabowo. Dan buying time ini sangat ditunggu oleh dinastinya Jokowi. Rezim ini menunggu itu. Karena kalau dibilang setelah ada putusan ingkrah dinyatakan bahwa presiden terbukti melanggar Undang-Undang 28 tahun 99, ya kan, yang melanggar konstitusi, perbuatan dan tindak tanduknya sebagai penyelenggara negara. Nah, ini kan lama sekali. Kapan itu bisa dibuktikan? Belum ada lagi gugatan, keberatan, segala macam kan. Nah, ini yang meresahkan saya sebenarnya 2 hari ke belakang ini, bahwa apa yang diperbuat saat ini oleh rezim Jokowi ini mengacaukan proses demokrasi yang sudah berjalan dengan baik. Saya agak kecewa ya dengan beberapa politisi yang mengambil kesempatan. Saya tidak menyalahkan para politisi yang oportunis ya. Kita muncul oportunis baru, dulu reformis ya kan, sekarang oportunis ya kan, yang mengatakan bahwa dinasti politik itu hal yang biasa, seperti yang terjadi di Amerika dari George Bush ke George W. Bush Junior kan. Ini dia bukan dinasti politik. Karena dari George Bush ke George W. Bush itu tidak ada yang dilanggar. Tidak ada satupun undang-undang yang dirubah untuk meloloskan. Karena dia melakukan regenerasi politik itu memang dari bawah. Dan waktu menjadi
Presiden Amerika pun udah sangat matang sekali. Sebelumnya jadi senator, bukan sekonyong-konyong menjadi Presiden Amerika Serikat. Dan itu bentuknya bukan dinasti politik. Kalau dikatakan dinasti dalam bentuk swasta ya, dalam bentuk bisnis ya, itu biasa. Seperti yang kita ketahui, seperti Pak Thohir, ada Erick Thohir, ada Boy Thohir, terbentuklah dinasti. Kemudian dinasti ekonomi ini, bisnis ini diambillah kesempatan sama Erick Thohir untuk masuk jadi birokrat. Nah, itu hal yang biasa kalau di dunia bisnis ya, karena bisnis keluarga itu pasti yang dipercaya adalah keluarga. Nah, jika seandainya Erick Thohir yang dari bisnismen menjadi birokrat, dia manfaatkan posisinya, dia leverage kekuasaan dia sebagai Menteri BUMN untuk melakukan KKN, nah itu baru salah. Tapi kalau seandainya dia menjadi Menteri BUMN dan dia tidak melakukan hal-hal yang melanggar undang-undang atau perbuatan melawan hukum, menurut saya itu hal biasa aja, tidak ada yang dilanggar. Yang membuat rakyat Indonesia ini terluka dan pengamat-pengamat ini bicara, tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh nasional ini mulai merasa kepanasan dengan sikap Ketua MK ini, kan karena ada yang dilanggar. Pelanggarannya ini telanjang di depan mata semua orang. Berkali-kali dibilang oleh beberapa pengamat sama para ahli. Seandainya itu bukan Kaisang, apakah undang-undang ini akan dirubah atau ditambahkan frasanya? Saya yakin tidak akan. Karena relasi kuasa ini, karena ada permintaan. Saya sepakat, siapa kemarin yang bilang ini? Gunawan Muhammad. Saya ingat GM ini bilang bahwa kekuasaan ini air ludah itu pun seperti petir. Api. Seperti api. Bisa menjadi api. Padahal saya cuma nanya, ini lukisan kenapa miring? Anak buah saya diluruskan seluruh lukisan yang ada di ruangan. Padahal saya bilang, siapa tahu miring itu pun bagus. Kasih alasan kenapa lukisan itu miring gitu kan. Nah, segitu hebatnya bahwa ucapan seorang pemimpin itu akan berpengaruh besar terhadap bawahannya. Nah, sekarang pemimpin tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berdasarkan undang-undang itu adalah Presiden. Jika seandainya Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia itu berucap, ratakan semua untuk PSI masuk ke parlemen, ratakan semua supaya Gibran menang dengan Prabowo menjadi presiden ke-8 dan wakil presiden. Ini kan bisa aja. Kan begitu dahsyatnya air ludah seorang pemimpin ini, kita kembali kepada kekuasaan presiden yang sangat besar sekali sebagai Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang harus dicermati. Dan orang-orang sekarang yang dipersiapkan oleh Presiden Jokowi untuk bisa memenuhi hasrat untuk berkuasa lagi melalui anaknya, ini yang harus diwaspadai. Kenapa perlu diwaspadai? Karena Solo Connection yang boleh dikatakan sekarang menguasai di lingkungan istana ya. Kan rata-rata itu kan yang pernah bekerja atau berdinas di Solo, yang makanya saya bilang Solo Connection. Jadi pimpinan lembaga ya kan. Sekarang dulu Dandim, sekarang Jenderal Agus Subianto akan didolat menjadi Panglima TNI. Dulu Kapolres Solo ya kan, sekarang udah jadi Kapolri. Dulu dan lanutnya Adi Sumarmo, sekarang udah jadi Menteri ATR BPN, kemarin jadi Panglima TNI. Nah, ini kan orang melihat secara jelas bahwa Solo Connection ini dijadikan oleh Presiden Jokowi sebagai bempernya untuk bisa mewujudkan atau melanggengkan kekuasaan. Artinya Bang Hanif menilai bahwa putusan tanggal 6 nanti
Tanggal 6 tanggal 7 sih. Tanggal 7 nanti. Pembacaannya tanggal 7. Sesuai dengan rentetan yang berjalan yang sudah Bang Hanif ceritakan secara gamblang dan secara holistik, Abang tadi mengatakan bahwa sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Nah, ini kan kembali ke tema kita lagi, Bang. Akankah adil dan jujur kah MK-MK ini? Nah, seperti apa putusannya? Abang menilai ini adil atau tidak putusan ini, Bang? Saya melihat ini belum clear ya, belum kristal clear bahwa keputusan MK-MK ini akan memihak ke rakyat. Saya belum melihat, mungkin pandangan saya salah. Kalau salah nanti saya maaf, saya traktir lah ya, kawan-kawan semua makan kan. Kalau saya salah ya, nah ini. Kalau benar Ketua MK-MK ini, Prof. Jimli Asidiki ini akan memutuskan bahwa terjadi pelanggaran etik, Anwar Usman ini akan diberhentikan, lebih lanjutnya itu bisa dipidanakan karena terbukti kolusi dan nepotismenya, ya kan? Saya janji nih, saya traktir 50 orang makan. Kalau benar-benar itu keyakinan Bang Hanif saya nggak yakin 50 plus 1 berarti ya, Bang ya. Iya, saya nggak yakin. Saya nggak yakin hingga detik ini karena saya melihat ini hanya bentuk upaya-upaya dari penguasa yang yang melalui Ketua MK-MK untuk menenangkan masyarakat saat ini. Artinya akan ada bom waktu lagi seperti sidang pertama pada saat putusan ambang batas usia ya, Bang ya. Pada saat pemutusan ambang batas usia, hakim telah memutuskan 40 tahun. Ya. Masyarakat sudah senang, Bang. Tiba-tiba pada sore hari dengan catatan penambahan frasa itu. Nah, apakah seperti ini nanti, Bang? Gimana, Bang? Jadi udah banyak anekdot keluar jadinya bahwa karena ada peristiwa itu. Artinya korelasinya sudah pada senang. Sekarang kan semuanya udah pada senang begitu dikatakan cukup bukti dan saksi, terbukti bahwa ada indikasi kuat Ketua MK ini melanggar etik, ya kan? Bisa nggak kira-kira si Jimli ini juga kita bilang kita dorong untuk diperiksa, Bang? Keintegritasan dia. Tapi kan belum terjadi. Kita nggak bisa mendorong itu sekarang. Kita bisa mendorongnya itu jika keputusan tanggal 7 itu masih masih mencederai demokrasi. Kalau sekarang belum bisa kita dorong, kita kan masih menunggu. Cuman kita bisa berpendapat, beropini, proses-proses yang dilalui ini memihak nggak ke keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kan kita bisa melihat sana. Makanya saya bilang tadi, saya memproyeksikan bahwa apa yang dilakukan saat ini oleh MK-MK tidak lebih tidak bukan ini hanya untuk menenangkan masyarakat bahwa ada fungsi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang saat ini bekerja. Rakyat tenang saja dulu, kami lagi bekerja, ya kan? Nah, jangan sampai tenang rakyat Indonesia. Saya ada di sini, tapi keputusannya lihat nanti, gitu ya. Kan itu yang kita khawatirkan. Analisa Bang Hanif kan artinya ini termonitor dan adalah yang mendelegasikan Jimli Asidiki ini untuk menjadi Ketua MK-MK. Artinya seperti analoginya bapak menyuruh anaknya membeli sebuah jeruk ke pasar, akan tetapi di pasar itu jeruknya ini busuk. Nah, dipaksa oleh bapaknya ini untuk mengatakan itu benar, walaupun salah. Jadi si Jimli ini bisa jadi dipakai oleh si Presiden Jokowi ini untuk mengatakan itu benar, padahal yang diputuskannya itu salah, Pak. Saya mungkin saya mau husnuzon. Saya mau husnuzon aja. Walaupun saya belum melihat prediksi yang clear yang clear bahwa akan memihak atau tidakkah Jimli Asidiki kepada demokrasi atau kepada rakyat Indonesia. Kalau seandainya ini dilakukan, artinya orkestrasi ini juga menyentuh MK-MK, maka pergerakan yang lebih besar dari elemen-elemen pro-demokrasi akan besar sekali. Seperti yang disampaikan oleh Bung Hardi tadi, persepsi terhadap kepemimpinan Jokowi di media sosial itu hampir 90% mengatakan Jokowi ini
bukan Jokowi yang dikenal oleh rakyat Indonesia dulu, yang berdiri di atas konstitusi dan membela konstitusi, dan kecenderungan untuk mencederai demokrasi dari survei-survei yang dilakukan sangat jelas bahwa Jokowi ini ya jadi tertuduh sekarang pembegal konstitusi atau undang-undang. ya. Jadi memang di media sosial itu, saya tadi baru cek memang di akun resmi atau akun ofisialnya Presiden Jokowi, masyarakat itu sudah tidak percaya dengan Jokowi. Jokowi pembohong. Karena setiap kegiatan dia, seperti kemarin kan groundbreaking di IKN, itu komentarnya, waduh, membacanya nggak tega. Pembohong, gimana anak, nggak ada, pokoknya itu masyarakat sudah sangat tidak percaya. Ini kan apa ya, miris sebagai pendukung, kita pendukung beliau yang sangat mencintai beliau. Jadi ini mungkin bisa menjadi perhatian bagi juga MK ini. Bahwasanya ini benar adanya. Ini nuansa kebatinan, ini silent majority ini itu bisa meledak suatu waktu kan itu. Kalau mereka tetap mempraktekkan kekuasaan untuk mencederai demokrasi yang telah diperjuangkan 98 itu. Jadi gini, saya tertarik sekali dengan bahasa akankah jujur atau adil, karena jujur itu atau amanah ya. Orang yang amanah itu mungkin hanya para nabi yang punya. Adil pun kata orang milik Allah, kan milik Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa berlaku adil. Manusia ini adil itu relatif. Tapi mereka wakil Tuhan, hakim itu katanya. Iya, kalau memang wasit di dunia. iya, kalau saya sangat setuju kalau bahasa mengatakan hakim itu adalah wakil Tuhan, melalui tangan-tangannya lah nasib manusia ini ditentukan, kan seperti itu. Tapi apakah wakil Tuhan ini akan berkhianat terhadap amanah yang diberikan kepadanya? Nah, ini ditentukan kepada kuasa relasi, kepada dependensi dari hakim MK ini sendiri gitu loh. Apakah benar mereka bisa independen memutuskan pelanggaran etik ini? Ya harus dibuktikan. Nah, cuman yang menjadi menggelitik itu adalah orang bicara Jokowi melanggar konstitusi, Jokowi melanggar ini, Jokowi melanggar ini. Tapi kita lihat berapa banyak sih yang berani menyampaikan itu. Nah ini saya malah melihat disinilah kekuatannya dinasti ini, ya kan, bisa membuat Bungkam. Iya. Orkestrasi semuanya bilang setuju. Nah, ini luar biasa. Nah, siapa yang bekerja di balik semua ini? Ya para pembantunya yang memiliki kemampuan bagaimana membaca perilaku rakyat Indonesia yang selalu cinta dengan dengan hal-hal sifatnya jika orang itu jadi victim, jadi korban, ya kan? Dan Pak Jokowi tahu itu, Iya. karena dia melihat ada sejarah yang bisa diikuti. Orang yang terzolimi pasti akan dipilih oleh rakyat Indonesia. Terjadi juga zamannya PSBY kan, begitu Susilo Bambang Yudhoyono ini diberhentikan menjadi Menko Polhukam pada saat itu ya. Iya, playing victim. Malah menaikkan elektabilitasnya pada saat menjalankan diri menjadi presiden tahun 2004. Nah, Pak Jokowi melihat itu juga, bahwa kesederhanaan yang dia perlihatkan oleh Pak Jokowi, ya kan, keinginan untuk engagement atau keterlibatan langsung dengan masyarakat dengan belusukan, ya kan, dia memperlihatkan bahwa I heard you. Nah, saya merasakan apa yang kamu rasakan. Tapi kan periodenya sudah selesai. Sudah 9 tahun, mau finish tahun depan. Nah, ini memperlihatkan bahwa ya zero sum game-nya ini sekarang ada di tangannya Jokowi. Artinya mau menang-menang ayo, mau kalah-kalah ayo.
Nah, kemarin katakan apakah dengan Jokowi tidak mendukung Ganjar ini, game changernya ini berubah karena ada bidak baru namanya Gibran. Nah, saya malah berpendapat Pak Jokowi ini termasuk sama seperti saya gitu, isti. Oh, takut ikatan suami takut istri. Iya, kalau saya melihat seperti itu. Iya. Itu loh. Iya. Iya kan? Jadi kalau melihat dari Jokowi, saya melihat dari semiotik ya. Saya melihat dari mikro ekspresinya Jokowi. Saya melihat mikro ekspresinya Jokowi ini, walaupun saya bukan ahlinya, tapi saya belajar. Saya melihat pasca dari Jokowi ini dipanggil ke puncak, ke Cipanas. Ke Batu Tulis. Ke Batu Tulis pada saat mendeklarasikan atau memutuskan Ganjar sebagai capres dari PDIP yang akan diajak partai-partai untuk berkoalisi lainnya. 26 April kalau nggak salah itu ya. Betul. Jadi saya melihat bagaimana perubahan wajah Jokowi di sana yang sangat tidak berkenan. Tapi jika ditarik ke belakangnya lagi, pada saat Rakernas di Bali, Jokowi dibilang sama Megawati, ini Pak Jokowi juga. Kalau seandainya bukan PDIP, kalau dia bukan petugas partai dari PDIP, entah bagaimana nasibnya, ya kan? Tapi setelah perjalanan ini kita lalui dan saya kembali menonton lagi YouTube-nya, nonton lagi berita-beritanya. Sebenarnya pada saat Rakernas Bali itu, Bu Megawati ini sudah tahu bahwa Jokowi ini akan mengkhianatinya. Nah, ini yang luar biasa. Hebatnya Bu Mega itu ya. Ini hebatnya Megawati ini. Ini mungkin tidak terlalu banyak yang membahas ya. Akhirnya saya tidur pagi, setelah subuh saya baru tidur, saya tonton lagi. Saya tonton lagi setiap ucapan dari Bu Mega itu, saya lihat dari tatapan matanya, gerakan tangannya, ya kan, memperlihatkan bahwa secara eksplisit gerakan tangannya Bu Mega mengatakan begitu itu. Bu Mega itu mengatakan, saya sudah tahu kamu itu bagaimana. Ini kalau pandangan saya ya. Kemudian Bu Mega ini tersenyum dan dibalas dengan senyum yang tidak lepas ya. Tidak lepas dari Jokowi pada saat itu, memperlihatkan sebenarnya kebatinan ini antara Megawati dengan Jokowi ini di Bali itu sebenarnya sudah terlihat ada gap di situ. Ini sangat jelas loh, Bung Hardi, Bung Yeriko. Nah, berkali-kali saya putar lagi, sampai akhirnya kemarin saya sampaikan waktu ditanya oleh kawan-kawan di Tribun News, kenapa Bang Hanif bisa mengatakan orkestrasi ini sudah sejak lama dilakukan. Karena pada saat permintaan untuk Bobi Nasution dan Gibran ini untuk menjadi wali kota, di sanalah sebenarnya bahwa Jokowi ini menikmati kekuasaan yang dimiliki. Dan ini pun dinikmati oleh anak dan menantunya. Dan orang kalau sudah berkuasa, seperti dibilang oleh Pandan Ababan kan, Bang Pandan ini bilang kalau orang itu jangan sampai terkejut badan. Nah, ini yang sekarang ini terkejut badan, dendam kekuasaan dan dendam kemiskinan. Nah, kalau yang terjadi terkejut badan. Kalau terkejut badan saya tidak terlalu ini ya, karena pernah menjabat sebagai wali kota, pernah menjabat sebagai gubernur di DKI. Terkejut badannya mungkin sedikit lah. Ternyata begitu jadi Presiden Republik Indonesia, semuanya ada di tanganku. A kataku, A kata semua orang. Nah, di sana terkejut badannya. Kemudian kalau dikatakan dendam kekuasaan, nah saya lebih percaya kepada dendam kekuasaan. Kalau miskin, semua orang dulu miskin. Jokowi ini lahir tahun 66. Iya, 66. Tapi kalau dibilang dendam kekuasaan, Bang, ini aku kira untuk sekarang ya. Ini kita bisa merentetkan seperti apa yang Bang Hanif sampaikan. Kan pada saat periode pertama Jokowi menjabat sebagai kepala daerah, artinya gubernur itu, ini kan didorong oleh
Gubernur DKI ya. Gubernur DKI. Ini kan didorong oleh Prabowo. Ya. Prabowo yang mempertemukan Jokowi kepada Megawati, yang mendorong Jokowi. Bukan. PDIP itu sudah dari Solo. Untuk meyakinkan Megawati kan beredar, Bang. Oh iya. Untuk meyakinkan Megawati enggak ini. Nah, ini aku juga bisa bilang balas budinya Jokowi kepada Prabowo, Bang. Makanya dibentuklah persiapan itu kan, permintaan 3 periode yang Abang sampaikan ini kan, kenapa? Untuk menunggu anaknya nih, mungkin ya, untuk menunggu anaknya supaya berusia 40 tahun nantinya. Makanya dia meminta 3 periode. Nah, setelah dia landing seperti yang Abang bilang, maka naiklah anaknya nih. Dan aku menilai pernikahan antara Anwar Usman dengan adik pernikahan politik bagiku, Bang. Kalau dikatakan itu pernikahan politik, ya sah-sah saja. Karena dengan umur segitu kan, ya apa yang dicari oleh seorang laki-laki kalau mau menikah pun ya masih banyak gadis perawan. Kalau ini ya kebanyakan laki-laki ya. Karena kita istri kita nggak berani ngomong terang-terangan di sini ya kan. Lebih jahat Jokowi daripada Soeharto, Bang. Karena Soeharto itu 32 tahun, Jokowi 9 tahun, Bang. Kejahatan ini saya berani bilang ya, karena udah terbukti seperti apa kan. Kejahatannya berbeda. Kalau dikatakan orang katakan ke Jokowi jahat, iya Jokowi jahat. Nah, kejahatan yang dilakukan Jokowi ini dengan durasi 9 tahun, tapi magnitudnya melebihi dari 32 tahun kan, maksudnya Bu Yeriko seperti itu kan. Nah, kejahatan yang dilakukan oleh Jokowi ini kenapa dikatakan magnitudnya lebih besar? Ya kan, boleh dikatakan skala Richternya itu kalau dulu Soeharto kejahatannya itu skala Richternya itu 9 ya, dengan 32 tahun, karena Indonesia kan nggak hancur ya, cuman demokrasi hancur. Kalau Jokowi ini sekarang 9 tahun, tapi skala Richternya 9,8. 98 kayak, Bang. Iya, 98. Kalau Soeharto kan 9,5. Iya kan? Kalau Jokowi ini 9,8 skala Richter ini. Sedikit lagi hancur. Artinya bisa terjadi perpecahan. Nah, ini yang jangan sampai terjadi. Saya bicara dengan kawan-kawan pun berusaha mengatakan, pertama jangan euforia dengan bahasa-bahasa yang disampaikan oleh Ketua MKMK, Prof. Jimli, karena jangan sampai setelah istirahat makan siang ya kan, berubah lagi keputusan kayak keputusan 90. Tapi kita sementara mengapresiasi beberapa hal yang disampaikan oleh Prof. Jimli ini, bahwa keterikatannya Jimli ini dan kemampuannya profesor ini untuk bisa mengantisipasi gejolak-gejolak yang ada, dia keluarkanlah statement-statement yang membahagiakan sesaat. Nah, kalau ini ada lagi yang nanya sama saya, akankah jujur atau adil? Saya nggak bisa mengatakan saat ini jujur, tapi saya mempunyai prediksi. Ini tidak akan jauh dari apa yang akan terjadi seperti keputusan 90 itu. Itu ya. Prediksi saya ini. Ya, ini karena kalau nggak orkestrasi ini akan berhenti. Tapi orkestrasi ini kan nggak berhenti hingga hari ini. Iya. Nah, ini wajib nih masyarakat, civil society dan yang pro demokrasi untuk betul-betul memonitor ini. Iya, ini rakyat yang harus melihat sendiri bahwa panggung demokrasi kita ini dipertaruhkan sekarang di MKMK. Kita tahu bahwa hidup ini panggung sandiwara, apalagi panggung politik. Kenapa dinamakan panggung politik di situ? Karena ada storyboardnya yang disusun oleh masing-masing partai politik di situ. Makanya dibilang panggung politik. Nah, peran-perannya inilah di atas panggung nanti para partai politik lah memainkan. Ada orang baik, ada malaikat, ya kan? Ada penjahat, ada iblis yang ada pasal, iblis. Bang. Betul ya kan, itu panggung. Di panggung kan semuanya bisa kan. Tinggal storyboardnya ini menuju Indonesia Emas 2045 ini seperti apa? Aduh, ini PR ini nggak ada lagi lah. Kalau melihat iklimnya sekarang ini apa? Nggak ada lagi harapan kita. Ya kalau saya sih, kalau di Bang Hanif bilang, ya apa sarannya sama rakyat Indonesia?
sama pemerintah, ya melawan Bang. Karena kritik saya ini satu saran yang membangun bagi pemerintah. Artinya ketika mereka mempertanyakan apa saran dan yang harus kami lakukan, ya berarti mereka tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Karena sudah tercantum di undang-undang seluruhnya apa yang mereka jalankan. Lalu mereka ketika mereka mempertanyakan apa saran dari masyarakat, ya kan itu satu kebodohan. Maka sering saya katakan Bang, ketika kita berdemonstrasi di titik-titik yang dimana memang memerlukan eskalasi massa itu, ya apa masukan kalian? Nah, melalui kritikanlah kami sampaikan saran sama mereka. Nah, harusnya mereka meng-cross check seperti apa sebenarnya iklim demokrasi ini. Jangan dipertanyakan lagi kepada masyarakat. Apa yang harus kami lakukan sebagai penyelenggara negara? Lah, kalau saya katakan Bang, ya ayo kita bertukaran pakaian. Kalau di sini sekarang saya akan menjawab pertanyaanmu itu sendiri. Kita bertukaran pakaian dan bertukaran posisi. Dan kau jangan pernah menduduki satu jabatan yang kau tidak paham, yang bukan tupoksimu. Jangan kau menjawab apa yang bukan fungsimu. Selesai sampai di situ. Jangan kau pertanyakan lagi. Tapi masa gini, kau pertanyakan lapar? Gini Bung Jericho. Gitu. Ada satu kawan saya juga yang dulu sempat di parlemen, sekarang nggak menjabat, sekarang berada di posisi, kalau dia bilang dia tidak mau mempersonalisasikan hubungan dia dengan siapa yang sekarang dia. Iya, jadi semangat yang disampaikan oleh Bung Jericho ini mudah-mudahan dipegang sampai mati nanti. Karena kawan saya ini dulunya lebih ngeri lagi daripada Bung Jericho. Singapodium. Semua segala sesuatu ini menurut dia itu salah-salah, dia nggak peduli, nggak minta maaf pun dia nggak mau. Walaupun sebenarnya meminta maaf itu tidak akan mengurangi isi rekening kan. Benar Bang. Bahkan ada kan dibilangkan, kalau lapar ya salahkan Jokowi. Nah ini, itu tuh Bang. Jika dikatakan, saya pernah berdiskusi hebat lah dengan salah satu kawan di partai politik. Dia bilang, kenapa ya rakyat itu mengkritik, tapi nggak mau mengasihkan solusi. Saya langsung teringat begitu dengan disampaikan kawan saya mantan aktivis, kata dia sekarang jangan lagi kita bicara memori-memori masa lalu ya kan. Sistem yang diperbaiki. Saya bilang, saya sepakat bahwa jika negara ini sistemnya berjalan dengan sebagaimana mestinya, undang-undang dasar itu dijawantahkan dengan undang-undang, dengan KPS, dengan Perpres, dengan Perpu, dengan segala macam kan, itu oke lah, sistemnya berjalan. Tapi kan sekarang sistemnya korup. Udah orangnya korup, sistem pun dibuat menjadi korup. Artinya sistem ini bagi orang-orang yang memiliki kekuasaan tertentu diselewengkan. Saya sepakat bahwa jangan kita bicara personil yang salah. Sistem kita ini harus diperbaiki. Pertanyaan saya, selama dia jadi anggota dewan, dia ngapain? Kalau hanya bicara, dia pun kan mengkritik pemerintah, terus mengatakan solusinya seperti ini. Tapi kan di panggung politiknya seperti itu. Ada elektoral kan, ada jumlah suara yang harus dipegang untuk bisa melahirkan suatu keputusan di DPR RI itu. Dan jika orang dalam partai yang atau minoritas ya kan, dia bukan partai pemenang atau partai penguasa, ya yang dia bisa ya hanya mengkritik. Jadi jangan dia salahkan sekarang kalau banyak masyarakat ini mengkritik dan tidak, dia bilang hanya mengkritik, nggak memberikan solusi. Terus kalau diberikan solusi pun oleh masyarakat, akankah penguasa ini menjalankan? Akankah penguasa saat ini benar-benar akan menerima kritikan itu? Nah ini kan tanda tanya besar yang selalu mengalir di setiap diskusi. Kan kalau saya lihat kan begitu saya ditanya, menurut Abang, jika kami menyampaikan saran dan pendapat terkait untuk perbaikan, kami akan didengar nggak? Saya selalu mengatakan bahwa by proses apa yang Adinda sampaikan mungkin akan diabsorb atau akan diserap sama yang dikritik. Kita terima gitu. Cuman kan ada kepentingan. Kritikan itu kan akan bertabrakan dengan kepentingan penguasa yang dikritik. Kan kekuasaan ini harus dilanggengkan. Seperti MK sekarang ya Bang. Nah, di 48 hukum kekuasaan itu
jika dibaca itu sangat sadis sekali bagaimana kekuasaan itu dilanggengkan dengan membentuk pribadi, membentuk perilaku yang seolah-olah manusia ini, ya kan, dia harus bersikap sempurna pada saat dia itu menjadi badut politik atau dia menjadi pelaku, jadi politikus. Nah, yang terjadi saat ini, orang ini hanya mementingkan kepentingan mereka aja. Dan saya berharap ini para penonton, para pemirsa semuanya, saya berharap yang disampaikan oleh Bung Jericho ini kan ada nanti ini rekam jejaknya, nanti ini jejak digitalnya, iya kan? Dan dipublikasikan. Nah, ini akan menjadi patron bagi orang-orang. Menjadi orang yang idealis itu tidak selamanya merugikan. Karena orang-orang yang idealis, orang-orang nasionalis, orang pro demokrasi, biasanya itu didekati oleh orang-orang yang menguasai bisnis. Kenapa? Kalau Jokowi Bang, realistis apa idealis Bang? Kalau oportunis Bang? Kalau saya melihat oportunis sekarang. Dan realistis ya? Ya, realistis jelas karena dia presiden, ya kan. Kalau dibilang oportunis ya jelas sekali karena dia memperlihatkan itu ke anaknya. Dan politik sayang anak inilah yang mencederai. Saya politik sayang anak. Saya sepakat itu politik sayang anak dengan dinasti oligarki yang dimiliki oleh Jokowi ini sekarang. Nah, ini yang kita khawatirkan. Nah, kita tunggulah dari MK ini seperti apa. Karena jika dibilang ada yang dilanggar Undang-Undang 48 tahun 2009, ya kan? Terkait dengan hakim itu tidak boleh ada ikatan dengan yang dipersidangkan. Kemudian Undang-Undang 28 tahun 99 bahwa penyelenggara negara yang bebas dan bersih dari KKN. Ini kan hal yang jelas diungkapkan secara nyata. Dan masyarakat pun harus tahu bahwa yang pelanggaran konstitusi itu bagi penyelenggara negara di Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 bahwa penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Jika ada penyelenggara negara yang berlaku seperti Presiden Jokowi ini saat sekarang, masyarakat harus pick up, harus bisa bicara, harus bisa berpendapat. Nah, kumpulan pendapat dari masyarakat inilah yang akan menjadi gelombang besar menyadarkan, mudah-mudahan menyadarkan Presiden Jokowi untuk kembali menjadi seorang Jokowi yang dianggap selama ini memihak kepada rakyat dan memihak kepada kepentingan lebih besar itu bangsa Indonesia ini, gitu loh. Luar biasa. Artinya dari Bang Hanif sendiri atau dari DPP NCW telah menyiapkan beberapa naskah-naskah untuk upaya-upaya yang dilakukan oleh NCW ini untuk bagaimana caranya judicial review apabila nih atau jika ya kan putusan MK ini tidak sesuai dengan harapan Bang Hanif. Artinya Bang Hanif telah mempersiapkan. Iya, kita sudah mempersiapkan itu. Kita sudah mempersiapkan. Makanya kita tunggulah tanggal 7. Tanggal 7 dengan bahasanya Ketua MK mengatakan bahwa sudah terang benderang, ya kan, sudah jelas ada pelanggaran atau kebohongan, ya, ada kebohongan, ada dibilang nggak? Iya. Ya kan, pelanggaran udah jelas, pelanggaran etik sudah lengkap bukti-bukti dan saksi, kata dia, kan? Ya, bisa diberhentikan ya Bang, karena kan pemberhentian Ketua MK itu kan pemberhentian tidak hormat itu karena meninggal dunia. Ya. Pemberhentian tidak hormat adanya dugaan-dugaan ini tadi Bang. Artinya dengan cara apa sekaligus ini batal Undang-Undang Nomor. Nah, ini harusnya pembahasannya dari kita. Apakah setelah pemberhentian Ketua MK Anwar Usman ini, ya kan? Apakah batal nih Undang-Undang Nomor 90 keputusan 90 ini akan batal demi hukum karena dianggap cacat? Ada dugaan formil, cacat administratif, ya kan? Cacat secara karena ada undang-undang yang dilanggar, itu Undang-Undang Nomor 28 tahun 99. Dan hakimnya tidak berintegritas. Dan hakimnya dianggap tidak berintegritas. Nah, pertanyaan saya satu. Apa ya cuma Ketua MK ini aja yang akan diberhentikan? Jokowi. Salah juga. Enggak, kita bicara di MK. Oh, di MK. Apakah hanya Ketua MK ini aja yang akan diberhentikan? Kan ini produknya produk kolektif kolegial loh. Hakim semua ya kan, kalau bicara tentang kolektif kolegial, artinya keputusan dia keputusan yang kolektif, bersifat kolektif, bermusyawarah untuk bermufakat untuk melahirkan satu keputusan. Artinya ya kena semua kalau bagi saya, Bang. Nah,
Kena semua. Ini Jika kan dia badan yang bicara, ini kan lembaga badan, Bang. betul. Jadi begini. Konstitusi yang bicara, Bang. Memang keputusannya kolektif kolegial. Tapi telanjang di depan mata pada saat keputusan itu disebutkan, ada pandangan-pandangan dari dua hakim yang secara tegas mengatakan bahwa menolak dan tiba-tiba sekonyong-konyong, sekelebat, kata dia kan. Udah mengatakan bahwa ada beberapa hakim memang menolak keputusan yang diambil sepihak oleh Anwar Usman ini. Kan nggak lucu, 4 dissenting, 2 concurring, 3 yang menyetujui sebagian yang meloloskan Gibran, tiba-tiba keputusannya yang dipilih yang 3. Kalau saya sedikit meramalkan, karena semua 9 hakim ini dilaporkan ke MK-MK, ini ada hakim yang melanggar etik dan kena hukuman administratif, bisa jadi ke ujung pemecatan. Kalau ini keputusannya Pemberhentian. Ada juga hakim yang etik karena di publik itu menyampaikan kondisi RPH. Rapat pemusyawaratan hakim itu. Berarti ada perbedaan. Saya melihat karena tidak bisa, saya tidak setuju dengan pendapat Bung Yeriko itu komunal dan sebagainya. Karena kan memang ada dissenting opinion. Iya. Artinya ada perbedaan ya. Perbedaan. MK itu akan mengkaji betul mana benar-benar ini ada unsur secara kuat, ada unsur kolusi umpamanya atau intervensi terhadap putusan 90 itu. Ini mungkin yang mendapat sanksi berat. Ya, kita mendapat sanksi berat, tapi ada juga yang mungkin dia tegak lurus tegas menolak putusan itu, tetapi salahnya menyampaikan ke publik setelah lahir putusan dia ngomong kemana-mana. Itu saya kira berarti etiknya ya. Etiknya. Kalau saya kira seperti pandangan saya. Tapi ramalan ini ramalan. Dari publik Ya ini kan paling enak di kita, ya kan? Kita saya berpikir kenapa hanya BMKG aja yang boleh meramal? Kita pun juga boleh lah meramal kan? Yang nggak boleh sering-sering itu meramar. Kalau meramal masih boleh, ya kan? Analisa lah biar agak lebih sedikit. Menurut lamaran saya asal lagi gitu kan. Jadi kalau ramalan, ini ramalan ya, bukan L di depan, jadi R yang di depan. Ramalan. Ya kan? Menurut ramalan saya 4 hakim yang dissenting, cuman ada 1 hakim yang secara nurani dia tidak bisa menerima apa yang terjadi di dalam mahkamah itu sendiri, sehingga dia perlu menyampaikan ini dan dia siap dengan konsekuensinya. Dan tidak ada sama sekali disampaikan oleh hakim konstitusi ini mengatakan bahwa saya akan mempertahankan jabatan saya. Bahkan dia bersepakat kalau perlu kami bersembilan ini diganti, dicopot. Karena ada cacat dalam keputusan yang kami ambil, yaitu keputusan 90. Ya, menurut saya pengakuan seorang hakim konstitusi kesatria itu negarawan, ya kan? Itu suatu ini, maksudnya dia tahu konsekuensi dia bicara di publik itu, dia akan diberhentikan. Malah dia bilang seharusnya kami 9 orang ini diberhentikan karena membuat suatu keputusan kolektif kolegial yang merugikan demokrasi gitu loh. Bahkan bisa menghancurkan Mahkamah Konstitusi yang merupakan anak dari reformasi. Kan kalau kita kembali kayak gitu kan, negara loh itu. Saya nggak bayangkan kalau sebenarnya diganti ini ada proses lagi nih. Ya, nah ini kalau seandainya kita lebih fokus ke bicara akan adilkah akankah MK akan jujur dan adil dalam memutuskan perkara pelanggaran etik ini yang dilakukan oleh Ketua MK dan Hakim Mahkamah Konstitusi lainnya? Ya, kita tunggu dulu. Tapi kalau fokus kita itu melihat apakah keputusan ini akan mempengaruhi, ya kan, capres dan cawapres yang sudah didaftarkan ke KPU, jujur dan adil ini harus kita kasih tanda kutip. Karena jujur itu fakta dan nyata bisa kita lihat dari apa yang dia temukan dengan apa yang dia ucapkan. Tapi kalau adil ini kan perspektif masing-masing orang kan berbeda.
belum tentu memutuskan. Harus kata hukum, Bang. Betul, saya sepakat harus kata hukum. Saya tanya sekarang ke Bung Yeriko, diputuskan bahwa Ketua MK melakukan pelanggaran etik, pelanggaran yang dikatakan perbuatan apa yang mau disangkakan kira-kira? Kalau saya tidak yakin dikatakan perbuatan melawan hukum, melakukan nepotisme atau melakukan kolusi misalnya, kira-kira akan keluar nggak? Saya nggak yakin akan keluar dari mulutnya Ketua MK. Yang bisa kita prediksi nanti, ya, karena mungkin sekarang nggak dikeluarkan oleh Ketua MK, ini bahasa underline yang akan digunakan nanti. Setelah kami menilai pelanggaran etik, menimbang pelanggaran etik yang paling mengarah kepada ketidakkonsistenannya Ketua MK terhadap pengambilan keputusan pasca RPH adalah melihat dari 4 hakim konstitusi dissenting dan 2 concurring, tapi malah memutuskan untuk secara konklusi bahwa keputusan pendapat dari 3 hakim yang separuhnya meloloskan, ya kan, sebagian dari tuntutan, ya kan, yang akhirnya menjadi kontroversial. Nah, paling akan disampaikan seperti itu. Kesalahan etiknya di situ. Kenapa pada saat sudah ada pendapat dari hakim konstitusi yang lain, Anwar Usman membuat keputusan sendiri. Saya yakin hanya itu yang akan nanti disampaikan Ketua MK kesalahannya. Berarti tidak berujung kepada pemberhentian, ya, Bang? Dan saya bilang, begitu ditanya jujur dan adil, jujur itu kenyataan yang disampaikan dan diucapkan dan diperlihatkan. Jujur dia kan. Nah, tapi kalau adilkah? Dia pasti akan bilang, saya jadi nggak adil kalau seandainya, ya kalau memang pada saat RPH akhirnya diputuskan nggak konsensus untuk meloloskan, saya mau tanya, ada wall out nggak kalau lagi RPH itu hakim? Saya nggak setuju keputusan ini, saya nggak bertanggung jawab. Ada, bentuknya dissenting kan? Dissenting. Apalagi yang tindakan paling ekstrim yang bisa dilakukan oleh hakim mahkamah, ya dissenting. Saya nggak sepakat. Dissenting dia. Artinya kecil kemungkinan pencawapresan dari Gibran itu batal, nggak? Kecil kemungkinan. Kalau menurut prediksi. Kalau dari kita, dari saya, NCW melihat bahwa sangat kecil kemungkinan dan tolakannya pun dari pihak Prabowo Subianto akan besar nanti, karena undang-undang MK kan mengatakan bahwa putusan MK adalah final and binding, final dan mengikat. Jadi kalaupun salah pun itu hakim, keputusannya udah final dan mengikat. Kata kawan yang katanya dokter hukum itu kan, Habib. Kan dia paling jago lah kawan itu. Dia bilang saya ini dokter hukum, Romi kan bukan ahli hukum. Dan saya yakin tolakannya akan besar, terutama nanti saudara dokter hukum itu. Nah, ini yang kita lihat nanti, sejauh mana MK ini memang bisa mengakomodir permintaan rakyat Indonesia, permintaan elemen-elemen yang pro demokrasi, permintaan tokoh bangsa yang tidak ingin bangsa ini terpecah-pecah nantinya, cuman gara-gara satu orang Anwar Usman, gara-gara satu orang Jokowi, gara-gara satu orang Prabowo Subianto yang ingin membuktikan dirinya bahwa dia ini bisa menjadi presiden setelah 4 kali mencoba menjadi cawapres dan 1 kali menjadi cawapres, 2 kali menjadi capres. 3 kali lah sama ini. Harapan keadilan itu tidak ada lagi, tidak akan kita dapatkan lagi, ya, Bang. Apapun itu ceritanya nggak bakalan, Bang, kalau saya menilai. Karena apapun ceritanya itu kan ketika mau diberhentikan, hakim Mahkamah Konstitusi dan ketuanya harus melalui peraturan presiden. Diberhentikan itu nggak bakalan mungkin, Bang. Nah, itu saya bilang tadi. Mungkin artinya jadi kita nggak bisa mendapatkan keadilan lagi. Jadi yang mau kita buat apa gitu, Bang. Makanya saya bilang ini jika ini tidak dilakukan dengan cara yang sangat efektif,
kan jelas yang dilakukan oleh Jokowi ini walaupun tidak ada dokumen tertulisnya, pelanggaran konstitusi yang dilakukan itu kan nggak bisa oleh Jokowi, ya, pelanggaran Undang-Undang 28 tahun 99 ini kan jelas sebenarnya. Cuma kan tidak ada dokumen yang bisa membuktikan dan saksi-saksi yang menerima perintah yang bersedia mengatakan benar saya diperintahkan oleh Jokowi untuk mengorkestrasi partai politik, benar saya diperintahkan oleh Jokowi untuk melihat sentimen negatif terhadap Gibran dan Kaisang. Oh benar saya diperintahkan oleh Jokowi untuk meningkatkan elektabilitasnya Partai Solidaritas Indonesia dan membawa partai ini masuk ke Senayan. Kan tidak akan ada jika kita berharap ada saksi-saksi dan ada bukti-bukti yang secara terdokumentasi memperlihatkan Jokowi ini memang melanggar Undang-Undang 28 tahun 99 ini. Tapi masyarakat bisa mempersepsikan itu melalui dengan penolakan terhadap cara kepemimpinan Jokowi. Nah, sudah dilakukan oleh NCW kan dengan membuat tagar mosi tidak percaya pada Jokowi. Nah, tinggal ini aja. Apakah ketua MK mau lebih Indonesia ini lebih hancur demokrasinya cuman gara-gara satu dinasti dan dua keluarga ini kan? Nah ini yang kita pertanyakan. Kita tunggu nanti. Nah kita tunggu nanti. 7 nanti kita tunggu. Artinya kita berdoa, tetap berdoa sebagai masyarakat. Keadilan dan kejujuran pemimpin di negeri ini masih ada. Tapi kalau memang sudah tidak ada dan tidak bisa kita harapkan, saya kira pengadilan rakyat yang akan dan ini sangat akan memenuhi, akan memenuhi jalanan. Ya. Banyak hal yang menjadi titik tolak cara berpikir saat ini, berharap demokrasi ini tetap akan berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa ini. Dan dari beberapa yang saya sampaikan baik ke media, baik saya sampaikan pada saat live podcast ya kan, saya berharap pemuda di Indonesia ini menyadari bahwa dengan bonus demografi saat ini, pemuda Indonesia memiliki peran penting. Pemuda di Indonesia ini memegang tongkat estafet yang benar-benar dia pegang sangat erat karena lebih dari 50% pemilih saat ini adalah pemuda. Nah, negara ini kalau seandainya pemuda saat ini sama keras berbicaranya seperti pada saat Sumpah Pemuda 1928 itu digulirkan, rontok ini rezim saat ini. Walaupun sehebat-hebatnya mengorkestrasi lembaga-lembaga institusi yang bisa menyelamatkan dan melanggengkan kekuasaan, saya yakin kekuatan pemuda Indonesia melebihi daripada kekuatan TNI dan Polri yang ada di Indonesia saat ini. Kekuatan Jokowi. Dan ini sudah terbukti. Soeharto di rezim Orde Baru itu sangat-sangat super power. Semua dikuasai dia. Tetapi ketika rakyat sudah bicara dengan lokomotif mahasiswa dan pemudanya, jatuh. Apalagi ini yang banyak tokoh bangsa yang merasa sekarang tidak pantas lah Jokowi seperti ini. Banyak kawan-kawan Jokowi sekarang mulai merasa tidak kenal Jokowi. Tapi ada kawan-kawan baru merasa sangat mengenal Jokowi, ya kan? Sangat dekat bahwa Jokowi ini, ya kan, ternyata seorang presiden yang mewakili aspirasi rakyat. Apa yang dilakukan Jokowi ini seolah-olah menjadi dewa buat mereka. Dan bagi orang yang kemarin itu menciptakan dewa Jokowi ini, ya kan, merasa bahwa nggak pantas menjadi dewa kalau bersikap seperti ini. Nah, orang yang baru datang yang ingin mendapatkan kue kekuasaan berusaha memuji dan memuja dewa Jokowi. Sedangkan yang menjadikan sosok Jokowi ini seperti dewa bagi katanya 80% orang yang cinta, berarti orang cintanya mendewakan Jokowi kan? Sehingga terbentuklah dinasti yang di sana itu ada dewa Jokowi. Dipuja-pujalah sama kawan-kawan baru ini yang ingin mendapat porsi kekuasaan. Oke. Jadi, Bang, ini kan
secara gamblang, secara holistik tadi Abang sudah menjelaskan. Mungkin karena kita terbatas oleh waktu Ya, ya, Bang. ya. Mungkin closing statement harapannya sama Presiden, Ketua Mahkamah Konstitusi, dan kepada Ketua MKM kan nih Pak, Hakim MKM kan, dan kepada masyarakat Indonesia. Harapan saya, karena ini lagi berproses ya di MK, saya berharap Ketua MK Prof. Jimli Sidiki, Prof, kami rakyat Indonesia menyerahkan keputusan yang terbaik bagi demokrasi, keputusan yang bisa menenangkan hati rakyat Indonesia yang sempat terluka karena demokrasi dicabik-cabik oleh dinasti Jokowi, dan ini akan menjadi suatu keputusan yang bisa membuat damai pesta demokrasi tahun 2024. Permintaan kami dari rakyat Indonesia, Prof. Jimli Sidiki. Kemudian kalau permintaan kami ke Ketua MK Anwar Usman, sebelum keputusan MK ini dikeluarkan, kalau memang Saudara Anwar Usman merasa melanggar kode etik sebagai hakim Mahkamah Konstitusi, bahkan sebagai ketua MK, sebaiknya mundurlah sebagai negarawan sejati dan akui kesalahan dan minta maaf atas kesalahan yang dilakukan karena adanya konflik of interest sehingga memutuskan segala sesuatu itu berdasarkan relasi kuasa. Jokowi. Presiden Jokowi. Kalau Presiden Jokowi yang terhormat, Anda adalah pemimpin bangsa, Anda adalah Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Tapi Anda bisa menjadi seperti ini karena kami yang memilih. Kami yang menempatkan posisi tertinggi Anda sebagai Presiden RI. Jangan lukai hati kami, karena kami adalah bagian dari kekuatan yang lebih besar dibandingkan kekuatan yang Presiden Jokowi miliki saat ini. Masyarakat Indonesia, Bang. Karena di sini jantung kita semua, Bang. Harapannya di sini jantung. Harapan saya kepada para pemuda Dan masyarakat, Bang. dan masyarakat Indonesia. Saya kenapa saya sebutkan pemuda? Karena paling banyak sekarang kan. Ya. Pemuda, pemudi, dan seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita kawal, mari kita perhatikan, dan mari kita kaji dengan baik-baik setiap keputusan, setiap gerak-gerik dari penyelenggara negara yang terlibat dengan orkestrasi pelanggengan atau membuat kekuasaan ini seperti Orde Baru harus segera dihentikan. Jangan sempat lengah sama sekali terhadap kekuatan-kekuatan yang mencoba menghancurkan demokrasi, mencoba mengadu-adu anak bangsa demi melanggengkan kekuasaan. Rapatkan barisan, elemen-elemen pergerakan, lakukan konsolidasi, tapi jika melakukan orasi, jika melakukan demonstrasi, jangan anarki. Biasa. Closing. Bung Yeriko ya. Oke, Pemirsa. terima kasih Bang Hanif, Bang Mardika. Sama-sama. Terima kasih kepada sahabat-sahabat peduli demokrasi dan sahabat-sahabat anti korupsi yang sedang menonton kita, ataupun kepada seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih untuk support yang kawan-kawan berikan kepada National Corruption Watch melalui channel-channel YouTube, melalui media-media sosial kami. Nah, harapan kita dari National Corruption Watch ini kepada pemerintah Indonesia melalui Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo, kita berharap bahwa tegakkanlah hukum itu dengan setegak-tegaknya dan jangan intervensi keputusan-keputusan yang sifatnya tidak perlu diintervensi oleh politik. Dan kepada seluruh masyarakat Indonesia, ayolah kita dengan bijak mengontrol apapun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh para pejabat-pejabat ataupun penyelenggara negara. Dan kepada perwakilan rakyat Indonesia yang ada di Senayan sana, ayo jalankan fungsi, 3 fungsimu sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Dan jalankanlah itu dengan benar, agar kepercayaan masyarakat Indonesia kepada yang dipilihnya memenuhi apa yang menjadi unsur-unsur dari demokrasi tersebut. Mungkin nantikan kami di channel-channel berikutnya, nantikan kami di episode-episode berikutnya. Kami akan setia dan konsisten dalam memperjuangkan hak-hak dari masyarakat Indonesia. Terima kasih.